Romo Koko di sini dan ini adalah bagian kedua dari 3 percakapan rohani tentang bagaimana kita orang Kristiani harusnya berdoa. Dalam episode yang lalu tentang doa, Romo membahas beberapa poin. Salah satunya adalah apa itu definisi doa. Doa secara ringkas didefinisikan dengan mengangkat hati kepada Tuhan. Dan secara eksistensial kita juga bisa berdoa dengan menyatukan komunitas terdekat kita. Dan bukankah kita belajar berdoa dari orang-orang yang terdekat dengan kita? Keluarga, komunitas gerejani, sahabat rohani, dan mereka semualah yang mengajarkan pada kita gambaran Allah. Siapa Allah yang kita percayai di dalam doa. Maka bagian kedua ini Romo ingin mengundang Anda untuk sejenak berbicara tentang kerumitan-kerumitan yang lebih dalam ketika kita berdoa. Apa saja tantangan yang kita hadapi? Bagaimana koordinasi antara tubuh kita dengan pikiran dan hati? Bagaimana cara kita dalam doa ketika rasanya doa tidak menghasilkan apa-apa? Ada momen di mana kita merasa sangat kering karena doa yang lama kita rindukan dan kita ucapkan tidak kunjung dijawab oleh Tuhan. Bagaimana menyikapinya? Nah, bagian kedua ini kita akan masuk ke wilayah-wilayah yang agak rumit dan kering itu. Maka mari sebelum kita melanjutkan percakapan kedua ini, kita mohon rahmat Tuhan supaya kita didampingi oleh kuasa Roh Kudus selama percakapan rohani ini. Tenangkan batinmu. Kita tandai diri kita dengan kesadaran penuh. Dalam tanda ini, aku dimenangkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa Maha Rahim, syukur untuk karunia perjumpaan di ruang digital ini. Bantulah kami untuk bersama-sama menemukan akar kedirian kami, yaitu Engkau sendiri, Sang Pencipta yang penuh belas kasih. Bantulah kami menemukan gambaran yang tepat akan Engkau. Semoga kami dibantu oleh kuasa Roh Kudus untuk belajar mengenali kesulitan-kesulitan kami ketika kami berusaha mengenal Engkau dengan lebih mendalam. Bapa, utuslah Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami mohon, semoga kuasa Roh Kudus itu menggerakkan kami dari dalam, mentransformasi hidup kami, dan lebih lagi, membuat kami semakin serupa dengan Kristus Putramu. Doa ini kami sampaikan padamu Bapa Maha Rahim, dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu yang hidup bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Memang doa itu gimana ya? Susah-susah gampang. Sama seperti orang berkomunikasi dengan manusia, bukan? Kalau doa itu adalah usaha kita berkomunikasi dengan Allah, menyatukan diri dengan realitas ilahi, sementara komunikasi antar manusia yang begitu complicated saja dan apa begitu kadang-kadang melemparkan kita ke wilayah yang tidak nyaman, itu bisa menggetarkan dan menggoncang kita. Bagaimana berkomunikasi dengan Allah? Ya, ini. Sekali lagi, setidaknya Romo melihat ada beberapa kesulitan tentang cara kita berdoa atau cara kita memandang doa yang lahir dari paham-paham yang mungkin keliru. Romo langsung aja ya. Mungkin yang pertama, kalau ada pertanyaan Romo, mengapa doaku tidak kunjung dikabulkan? Apakah doaku yang keliru, Romo? Apakah caraku yang keliru, Romo? Atau apa? Nah, ini pertanyaan yang seringkali mengganggu batin banyak orang ketika mereka berdoa. Romo akan langsung menjawabnya demikian. Satu, ada kemungkinan cara doa Anda keliru.
Karena apa yang Anda minta belum tentu selaras dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi, sekali lagi mungkin kita meminta dengan sangat menuntut bahwa apa yang saya inginkan itu harus terkabulkan, harus terjadi. Dan kalau itu tidak terjadi, tidak dikabulkan, saya akan kecewa. Ini kisahnya sama seperti ya seorang anak kecil itu yang novena pertama, novena kepada Hati Kudus Yesus minta sepeda, tapi tidak dikabulkan. Dia lanjut lagi novena 3 kali Salam Maria minta sepeda, tidak dikabulkan. Dia lanjut lagi novena Allah Roh Kudus, tidak juga dikabulkan. Akhirnya dia geram, sudah 3 kali novena tidak dikabulkan. Lalu anak ini pergi ke ruang doa, ambil patung Bunda Maria, naik ke loteng lantai 2. Dari atas loteng itu dia mau jatuhkan patung Bunda Maria itu, dia melihat ke langit, dia bilang, Tuhan Yesus, kalau engkau masih mau melihat ibumu dalam keadaan utuh, berikan aku sepeda. Nah ini, teman-teman, kadang-kadang kita merasa bahwa Tuhan itu seperti Sinterklas yang harus mengabulkan doa kita. Kadang-kadang kita melempar tantrum pada Tuhan, ngambek, murka, marah kepada Tuhan, menyalahkan Tuhan untuk semua hal yang tidak ideal yang terjadi pada diri kita. Saya bersimpati denganmu yang doanya tidak kunjung dijawab. Tapi ingatlah, boleh meminta, tapi jangan menuntut. Doa yang sejati adalah doa yang mengubah kita menjadi lebih rendah hati. Doa yang benar, yang didoakan secara benar, menuntun kita pada pemahaman bahwa rencana Allah itu kadang-kadang tidak sesuai dengan rencana kita. Saya sudah pernah cerita mungkin ya, salah satu salib yang masih menancap dalam di hati saya adalah saat saya menemani adik laki-lakiku di ruang ICU, neonatal ICU, untuk bayi-bayi yang baru dilahirkan. Saya menemani adik saya melalui proses kehilangan anaknya yang sangat traumatis, sangat berat. Sampai hari ini adik laki-laki saya masih bergulat dengan pengalaman itu. Ketika jari si kecil memegang jari saya merasa, Tuhan, masakan mujizat seindah bayi ini mau Engkau ambil dari keluarga kami? Tuhan, berikanlah kesembuhan, berikanlah kepulihan. Itu doa saya. Saya panggil semua santo santa yang berkaitan. Saya pikir kalau kalau pamannya ini adalah orang dalam kerajaan surga, saya pikir satu santa akan berbelas kasih, membantu, memberi mujizat. Pikir saya itu. Tapi kenyataannya tidak demikian. Kenyataannya adalah bahwa keponakan saya ke surga, saya baptis dia di dalam inkubator, dan dengan sedotan aqua itu saya bersyukur bahwa rahmat baptisan boleh turun. Tapi di dalam hati kecil saya agak kecewa dengan Tuhan. Mengapa? Mengapa harus ini jalannya? Mengapa harus air mata jalannya? Mengapa harus penderitaan jalannya? Untuk sementara waktu saya sambil menangis karena baru kehilangan keponakan ini di hari ke-100 di mana ayah saya berpulang. Saya merasa Tuhan kadang-kadang menuntut sangat banyak. Dan teman-teman, apa yang mau Romo sampaikan? Baru di kemudian hari saya menjadi sadar bahwa
Pengalaman kehilangan ini adalah pengalaman yang sangat-sangat berharga. Salib dan kebangkitan itu tidak bisa dipisahkan. Dalam iman Kristiani, kita hanya bisa mengerti kebangkitan kalau ada penderitaan. Dan kita hanya bisa mengerti makna penderitaan kalau ada kebangkitan. Lalu kebangkitannya kapan? Kebangkitannya adalah ketika saya sungguh bisa berada di sana, memegang tangan adik saya, dan kami bersama-sama bersatu hati di dalam doa, mengenal apa yang menjadi kehendak Allah itu momen kebangkitan. Ketika kami saling menguatkan satu sama lain, sehingga salib yang awalnya terasa sangat berat itu, kami bisa lihat dengan kacamata yang baru. Ternyata kami dipanggil untuk menjadi lebih akrab sebagai brothers, sebagai kakak dan adik. Kami disatukan dalam air mata yang sama, air mata yang datang karena cinta begitu besar. Dan itu yang kami syukuri. Hidup keponakan saya yang singkat itu mengajarkan saya banyak hal tentang menghargai kehidupan. Saya jadi punya perspektif lebih dalam tentang makna apa artinya menjadi ayah, apa artinya menjadi bapak. Karena walaupun saya dipanggil Roma, Romo, Roma, Romo, Pater, 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 yang artinya bapak, karena saya tidak punya anak biologis, maka sulit untuk mengerti konsep kebapaan itu, bukan? Dan saya bersyukur bahwa momen kehilangan, momen kelahiran keponakan saya yang singkat itu mengajarkan saya karunia artinya menjadi bapak. Saya melihat adik saya yang begitu begitu patah hati ketika kehilangan anaknya. Dan saya menjadi mengerti betapa besar kasih Allah yang disapa Bapa oleh Yesus. Saya mengerti artinya cinta yang murni, cinta yang memberi diri sehabis-habisnya lewat air mata adikku. Jadi teman-teman, pengalaman kebangkitan hanya bisa datang kalau ada penderitaan. Pun makna penderitaan hanya bisa kita lihat kalau kita mengalami kebangkitan itu. Atau setidaknya walaupun belum mengalami kebangkitan, kita menuju ke arah kebangkitan itu. Dan menurut saya doa yang sejati pada akhirnya bukan lagi tentang meminta, memohon, tapi tentang berserah. Maka ini jawaban pertama dari kesulitan kita dalam doa. Kadang-kadang banyak orang kesulitan untuk berdoa karena merasa Allah jauh. Allah tidak mendengarkan penderitaanku. Allah tidak bersimpati terhadap air mataku. Satu teolog yang sangat terkenal dari denominasi Protestan namanya Jürgen Moltmann, seorang yang mengalami juga kamp konsentrasi Nazi di Jerman. Moltmann dengan penderitaan pengalaman yang begitu kelam di kamp konsentrasi Nazi itu ditanya oleh salah seorang peserta seminar, apakah apakah Bapak merasakan apa yang dialami oleh Yesus di kayu salib? Di mana Allah ketika Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani? Dan Moltmann dengan begitu epik menjawab, kalau Allah tidak merasakan kegelapan, kesepian, dan penderitaan Yesus yang berteriak Eloi, Eloi lama sabachthani, maka dia bukan Allah. Justru karena dia adalah Allah, dia tenggelam dengan begitu dalam di hati kita, di hati Sang Penebus. Sehingga dia merasakan persis apa artinya ditinggalkan, apa artinya dihianati oleh teman-teman, apa artinya menderita sendirian. Justru karena itulah dia menjadi Allah.
Ini salah satu jawaban yang epik dan yang sangat menyentuh ya teman-teman ya. Di dalam pewahyuan Yesus yang tersalib, kita menemukan kekuatan. Kekuatan bahwa bahkan di dalam penderitaan pun Allah tidak jauh dari kita. Dia bukan Allah yang cuek tinggal di tahtanya, tidak. Dia Allah yang berinisiatif. Lebih dulu mencintai kita dengan hati manusia. Di dalam Yesus, dia merasakan kesepian, dibuang, dihianati. Dan untuk semua orang yang masih bergulat dengan air mata, saya harap berpeganglah dalam doa. Air mata tidak boleh menjadi penghalang bagimu untuk berdoa. Penderitaan-penderitaan hidup tidak boleh menjadi bagimu penghalang untuk berhenti berkomunikasi dengan Tuhan. Maka saya harap untuk semua yang masih menderita dan yang merasa doanya belum dijawab oleh Tuhan, saya harap percakapan ini mencerahkanmu ya. Bersabarlah. Kadang-kadang cara berdoa kita yang mungkin keliru, apa yang kita minta mungkin keliru, kita menjadi sangat menuntut, tapi mestinya pelan-pelan lewat air mata dan penderitaan dan salib itu kita dihantar pada pengalaman kebangkitan. Yang mungkin kamu nggak ngerti sekarang, tapi nanti. Maka bersabarlah. Berikan hatimu waktu untuk bersabar, berharap. Minta aja terus, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai menuntut. Lalu kesulitan doa yang kedua yang Romo ingin angkat juga adalah tentang bagaimana merangkai kata-kata. Kadang-kadang ada orang yang sulit untuk merangkai kata di dalam berdoa. Teman-teman, doa itu bukan sesuatu yang melulu kognitif ya, melulu menggunakan akal. Penting bahwa doa itu menggunakan akal itu juga penting. Kami baru saja mendapat retret sangat mendalam dari Romo Sunu, Yesuit. Romo Sunu mengajarkan 3 kekuatan jiwa. Ada rasa, ada nalar, ada kehendak katanya. Jadi kalau dalam bahasa psikologi namanya kognitif, afektif, dan eh, konatif. Ada rasa, ada nalar, ada kehendak. Untuk yang sulit merangkai kata-kata dengan akal, dengan kognisinya, saya harap engkau dapat menggunakan rasa perasaan untuk berdoa. Mungkin tipe kepribadianmu adalah feeler, orang yang lebih mudah merasakan. Kalau engkau tipe macam ini, tulis. Jadi isinya doa itu curhat terus sama Tuhan. Nah, mungkin ini tipemu yang tidak pandai merangkai kata, tapi kalau doa langsung merasa koneksi dengan Tuhan itu begitu mudah gitu ya. Karena mungkin tipenya adalah feeler, orang yang suka merasakan. Nah, apa yang Romo ingin sampaikan? Mari kita latihan untuk mengenali rasa perasaan itu, karena setiap rasa, menurut Romo Sunu, setiap rasa itu punya nalar. Maka di balik rasa gembira, rasa sedih, coba kamu ajak bercakap-cakap rasa gembira. Kamu jumpai rasa perasaanmu. Ketika engkau merasa sedang gembira, kamu berdialog dengan hatimu. Halo hatiku, mengapa kamu begitu gembira hari ini? Mengapa kamu terasa begitu senang hari ini? Lalu coba mengidentifikasikan momen-momen apa saja di hari itu yang membuatmu merasa bahagia. Itulah nalarnya. Ketika kamu mencoba membahasakan apa yang membuatmu bahagia. Oh, ternyata saya tadi bangun pagi dengan segar, tidurku cukup. Oh, itu satu poin. Selanjutnya, ketika saya bekerja, saya disapa oleh strangers dengan begitu lembut.
Selamat pagi katanya. Mungkin sangat sederhana, tapi menyentuh sekali. Karena senyumnya itu sangat tulus. Itu nalar kedua. Nalar ketiga mungkin, oh tadi anak-anak memeluk saya sebelum berangkat sekolah. Saya sadari itu. Saya menjadi bahagia karena dipeluk. Jadi mencoba menalar perasaan adalah bahan untuk berdoa. Ketika engkau mulai mengenali rasa perasaanmu dan sebab akibat yang muncul di antaranya, kamu bisa menjadikan itu bahan doa. Tuhan, saya bersyukur punya anak-anak yang luar biasa. Tuhan, saya bersyukur boleh berjumpa dengan orang yang asing dan yang memberkati saya dengan senyumannya. Tuhan, saya bersyukur karena ini, karena itu. Jadi mencoba menalar rasa perasaan. Dan ini butuh latihan supaya kepekaan menalar rasa itu dapat dilakukan. Dan pada akhirnya ketika kamu sudah berhasil menalar rasa, pelan-pelan itu akan mengubah kehendakmu. Oh Tuhan, aku juga ingin memberkati orang asing yang lewat dalam hidupku. Sebagaimana tadi aku diapresiasi oleh orang yang asing tadi. Jadi kehendakmu diselaraskan di dalam doa. Kehendak baikmu menjadi lebih teguh di dalam doa. Itu loh mengapa dalam episode pertama kemarin Romo mengatakan bahwa doa yang baik adalah doa yang mentransformasi hidup supaya lebih sesuai, lebih mirip dengan Kristus sendiri. Karena apa? Kehendak kita di dalam doa itu diperbaharui. Kita diangkat menjadi persembahan yang harum kudus mewangi di hadirat Allah. Ini poin kedua Romo untuk Anda yang kesulitan berkata-kata. Ingat kata-kata Romo ini. Ingat pengajaran ini. Ingat pengajaran bahwa eh, kalau engkau lebih gampang merasakan daripada merumuskan kata-kata, engkau bisa menalar perasaanmu dan jadikan itu bahan doamu. Supaya nanti pada gilirannya, ketika rasa perasaanmu dinalar, kehendakmu juga akan mengikuti isi doamu. Tentu yang baik-baik. Oke? Lalu yang ketiga, saya merasa bahwa kitab suci mengajarkan kita tentang kesulitan yang seperti dialami oleh Santo Thomas. Santo Thomas, murid Yesus yang tidak percaya itu, mengandalkan banyak indera. Sehingga kadang-kadang iman percaya di dalam doa seringkali goyang. Karena yang dilihat itu tidak sesuai dengan apa yang diyakini dari dalam. Nah, untuk kesulitan ketiga ini, gampangnya, mungkin dirumuskan dengan pertanyaan sederhana, Romo, saya berdoa, saya belajar percaya, tapi kadang-kadang kok saya nggak percaya dengan apa yang saya doakan. Romo, saya kok minta tanda, Romo ya. Tuhan, turunkan berat badanku 15 kilo besok. Ya, kadang-kadang ada orang yang minta tanda, ada orang yang kurang percaya, seperti Rasul Thomas. Sebelum dia mencucukkan jari ke dalam Yesus, dia nggak akan percaya. Teman-teman, kalau engkau berdoa dan kau menemukan kesulitan untuk percaya, coba engkau doakan doa yang sangat biblis itu ya. Ini Markus bab 9 ayat 24. Aku percaya Tuhan, tolonglah aku yang kurang percaya ini. Tuhan, bantulah aku, Markus 10:51. Bantulah aku supaya aku melihat. Kadang-kadang teman-teman, kebimbangan dan keraguan itu
bukan murni kekeliruanmu kok. Kadang-kadang ada pengalaman-pengalaman di masa lalu yang membuat kita sulit untuk percaya pada orang lain. Percaya sama pasangan sendiri aja susah, percaya sama orang tua sendiri aja susah, apalagi percaya sama yang nggak kelihatan. Jadi kadang-kadang bukan bukan salahmu bahwa kamu kadang-kadang ragu, tidak percaya, tapi berdoalah supaya kamu minta iman. Berdoalah supaya kamu minta melihat. Salah satu refleksi yang unik dari kisah Bartimeus, pengemis buta itu, adalah bahwa dia ketika dipanggil oleh Yesus dalam keadaan buta sejak lahir, dia meninggalkan jubah tempat dia mengemis. Ingat kisah Bartimeus ya, dia kan mengemis. Mengemis itu butuh jubah, jubah untuk alas duduk. Dan biasanya di jubah itu, di alasnya itu, seperti di Indonesia, orang melemparkan keping-keping uang, uang receh untuk derma kepadanya. Dan dia hidup dari situ. Dan Injil mencatat ketika Bartimeus dipanggil oleh Tuhan, dia nggak ambil juga loh jubahnya itu. Dia nggak ambil kembali loh jubahnya yang di tanah itu, tempat dia mencari penghidupan. Artinya apa? Dia bangkit mencoba mendapatkan Yesus bahkan ketika dia masih meraba-raba, ketika dia masih buta, dia mencari Yesus. Dan ini yang menyentuh dari kisah Bartimeus. Dia sejak bangkit dari tempat duduknya, dari kebutaannya, dia percaya bahwa dia akan disembuhkan. Indah ya. Maka kalau ketakutan, ketidakpastian, kecemasan menghampirimu dalam doa, ingat kisah Bartimeus ini. Minta karunia, Tuhan, buatlah aku melihat. Tuhan, tambahkanlah imanku. Tuhan, angkat aku dari dalam air karena aku mulai tenggelam. Sama seperti Petrus bukan? Ketika dia berfokus pada Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Gagah. Tapi ketika dia mulai fokus pada badai di kanan dan kirinya, ketika dia cemas takut karena angin tofan begitu dahsyat di sekelilingnya, dia mulai tenggelam. Tuhan, tambahkanlah iman. Saya rasa iman ini adalah karunia supernatural. Ini adalah karunia yang tidak bisa Anda usahakan sendiri. Anda membutuhkan rahmat. Maka langkah pertama kalau Anda dilanda kecemasan, ketidakpercayaan, ketakutan, minta rahmat. Tuhan, bantulah aku melihat. Tambahlah imanku. Yang kedua, seperti Romo katakan dalam pengajaran doa di episode pertama kemarin, ingatlah. Ingatlah untuk minta doa pada rekan-rekan di komunitas. Bisa di keluarga, bisa di gereja, bisa teman-teman lain, sahabat yang mengenalmu secara lebih dekat, lebih intim. Mintalah doa mereka. Itu akan berpengaruh sangat-sangat besar. Jangan katakan, oh saya cuma bisa bantu doa. Halo, doa itu nggak pakai kata cuma, doa itu sungguh powerful. Apalagi kalau datang dari orang-orang yang mengasihi. Maka teman-teman saya harap untuk kamu yang sering kali ragu, bimbang, selain minta rahmat, minta doa pada orang lain, coba dinalar keraguanmu. Kamu nalar kembali ketakutanmu. Seperti tadi Romo katakan. Kadang-kadang untuk hal-hal ekstrim dalam hidup kita, saat dimana kita sungguh tersungkur, sungguh kita terjebak ke dalam persoalan yang begitu pelik. Kadang-kadang kamu harus berani luangkan waktu 1 hari, 3 hari, 7 hari untuk betul-betul tenggelam di dalam doa.
Hanya ada engkau, sahabat atau pasangan, hanya ada engkau dan Tuhan. Romo merasa budaya untuk retreat sekarang ini makin tipis. Romo merasa budaya untuk mundur kembali sejenak, tenggelam di dalam doa, itu tidak lagi jadi prioritas di tengah-tengah keluarga yang demikian sibuk, penuh dengan target pencapaian, dan lain-lain. Kalau Anda diperkenankan untuk mundur sejenak dalam retret, rekoleksi, coba lakukan itu. Terutama saat Anda mengalami masalah-masalah besar dalam hidup. Di dalam retret dengan bantuan pembimbing rohani, Anda bisa bercakap-cakap dengan Allah dan juga deep talk, bicara dari hati ke hati dengan pasangan, dengan orang tua, dengan orang-orang yang berkomitmen mencintai Anda sampai akhir itu. Semoga kita sama-sama punya kesempatan ya untuk ini. Itu 3 poin dari Romo tentang kesulitan-kesulitan berdoa yang paling umum yang kita jumpai. Maka kalau nanti Anda berhadapan dengan pergumulan-pergumulan seputar ini, ingat video ini. Episode terakhir nanti kita akan bicara tentang bagaimana doa mengarahkan kita pada pengalaman sukacita dalam hidup. Dan itulah mestinya kita sampai nanti pada tahap transformatif itu ya. Tahap di mana wajah kita itu akan konstan ceria, di mana kata-kata kita itu akan bernas memberkati, di mana pikiran kita itu akan baik, di mana Tuhan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Dan untuk Anda yang sulit berdoa, masih sulit untuk mulai, satu tips kecil untuk Anda, mungkin masih ada ikatan-ikatan dosa. Maka kalau engkau Katolik, pergilah ke kamar pengakuan dosa. Kalau engkau seorang Kristen dari denominasi Protestan, Anda juga boleh pergi mengunjungi para imam di gereja Katolik. Rasakan kekuatan sakramental dari sakramen rekonsiliasi itu. Pergi dan katakan, Romo, saya seorang Protestan. Boleh saya menerima, bolehkah Romo mendengarkan pengakuan dosa saya? Karena engkau Protestan, engkau mungkin tidak menerima sakramen ya, kekuatan sakramentalnya, tetapi setidaknya engkau mulai mengenal kekayaan tradisi gereja Katolik yang sudah diteruskan dari zaman gereja purba, gereja mula-mula. Kenali kekuatannya, betul-betul melegakan itu. Jadi kalau masih sulit berdoa, awali doamu dengan menerima sakramen rekonsiliasi, sakramen tobat, pengampunan dosa. Itu saja dari saya, 3 poin tentang kesulitan-kesulitan berdoa dan bagaimana cara mengatasinya. Saya Romo Koko, memberkatimu, menguatkanmu dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sayang padamu. Jangan lupa bagikan video ini untuk mereka yang kamu tahu sedang susah berdoa. Baik, Tuhan berkati ya.